terbuka terus dimanfaatkan oleh berbagai partai politik untuk menggalang suara. Hari ini di Kota Bengkulu, Partai Nasdem akan menggelar kampanye di Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Sementara Partai Amanat Nasional akan menggelar kampanye terbukanya di Aceh. Ya, dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nabil Abiasa di Bengkulu dan Yasser Nenek Ama di Aceh. Nabil, bagaimana jalannya kampanye Partai Nasdem di sana? Iya, Sumi dan juga Lucy, persiapan kampanye Partai Nasdem di pelataran Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu memang saat ini masih terus dilakukan. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, memang panggung besar sudah ada dan ini akan dijadikan tempat hiburan dan juga orasi dari beberapa caleg dari Partai Nasdem. Dan rencananya memang orasi politik ini akan dihadiri juga langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, yang akan menyampaikan orasi politiknya di depan ribuan simpatisan Partai Nasdem. Dan untuk selain itu juga di sini sudah mulai dilakukan pemasangan bendera dan juga spanduk besar untuk meramaikan suasana di sekitar tempat kampanye Partai Nasdem ini. Dan selain itu juga Sumi dan juga Lucy, kampanye Partai Nasdem ini rencananya akan dilakukan pada pukul 2 nanti. Dan nantinya juga akan dihibur langsung oleh Bet Raja dan juga beberapa artis lainnya. Selain kegiatan kampanye, ribuan Partai Nasdem juga tadi sudah melakukan kegiatan pada pagi hari, yaitu konvoi bersama mengelilingi Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk mencari simpatisan dan juga kader Partai Nasdem lainnya, mengundang untuk datang hadir bersama masyarakat menuju ke tempat kampanye Partai Nasdem ini. Dan seperti saya informasikan bahwa pemilu di Provinsi Bengkulu ini memang pada tahun 99 dan juga tahun 2004 dimenangkan oleh Partai PDIP dan juga Golkar. Namun pada tahun 2009 memang Partai Demokrat muncul di posisi kedua di bawah Partai Golkar dan diikuti oleh PAN dan juga PKS. Dan pergeseran ini memang dikarenakan oleh lebih dari 2 juta pemilih di Provinsi Bengkulu ini lebih memilih ketokohan dibandingkan dengan partai. Hal ini juga bisa dibuktikan dalam pilkada, bahwa calon-calon yang diusung oleh beberapa partai yang memenangkan pemilu legislatif baik itu tahun 2004 dan 2009 tidak selalu memenangkan pemilu kada di Provinsi Bengkulu. Dan hal ini juga lah yang membuat bahwa suara partai di Provinsi Bengkulu ini dipengaruhi oleh ketokohan dan juga oleh kader-kader, siapa kader dari partai tersebut. Ya, Sumi dan Lucy, demikian dulu kembali ke Anda di studio. Baik, Nabila Biasa dari Bengkulu, kita ke Yasser Nenek Ama di Aceh. Yasser, berapa target PAN untuk Provinsi Aceh? Ya, Lucia dan juga Sumi, terkait dengan target Partai Amanat Nasional di Provinsi Aceh sendiri, Partai Amanat Nasional menargetkan 3 kursi untuk DPR RI dari 2 dapil, yaitu Dapil 1 dan Dapil 2 di Aceh. Sebelumnya pada pemilu 2009 lalu, PAN hanya mendapatkan 1 kursi untuk tingkat DPR RI. Sementara itu untuk target di tingkat provinsi, PAN ataupun Partai Amanat Nasional menargetkan 10 kursi dari 88 kursi yang tersedia. Sebelumnya PAN hanya mendapatkan 5 kursi dari 69 kursi yang ada. Dan memang berbagai upaya terus dilakukan oleh Partai Amanat Nasional ini, seperti dengan menggelar kampanye terbuka. Dan kampanye terbuka ini memang belum difokuskan di ibu kota provinsi, yaitu di kota Banda Aceh. Namun kampanye terbuka dari Partai PAN ini lebih digelar di beberapa kabupaten seperti di daerah Melaboh. Dan memang tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring massa. Dan Partai PAN juga sama seperti partai lain tak hanya menggelar kampanye terbuka, namun kampanye dari masa kampanye ini juga dimanfaatkan oleh Partai Amanat Nasional untuk melakukan sosialisasi, turun langsung ke masyarakat, menyampaikan visi misi mereka, sehingga mereka berharap Partai PAN bisa mencapai target-target yang telah mereka tentukan, seperti 3 kursi di tingkat provinsi dan 10 kursi di maksud saya 3 kursi di tingkat DPR RI dan 10 kursi di tingkat provinsi. Ya, Sumiang. Ya, selain PAN, partai mana lagi yang akan melakukan kampanye di sana hari ini? Ya, jika melihat jadwal yang diturunkan oleh Komisi Independen Pemilihan, ada sekitar 5 partai yang hari ini dijadwalkan akan menggelar kampanye terbukanya, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai PDIP, serta Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai PAN. Namun informasi yang kami dapatkan dari
KIP yang hanya menggelar kampanye terbuka hari ini, yaitu Partai Amanat Nasional. Dan memang masa kampanye terbuka di Aceh ini ternyata lebih dimanfaatkan oleh partai-partai lokal, seperti Partai Damai Aceh yang marak sekali menggelar kampanye terbukanya, karena Partai Damai Aceh ini menargetkan 10 kursi untuk tingkat provinsi. Tak hanya Partai Damai Aceh, namun partai lain juga, partai lokal lain yang juga marak menggelar kampanye, yaitu Partai Nasional Aceh, di mana Partai Nasional Aceh atau PNA ini memang gencar menggelar kampanye terbukanya di berbagai daerah di Provinsi Aceh untuk mendapatkan target 33 kursi di tingkat provinsi dari 88 kursi yang ada. Sementara itu Partai Aceh juga tak kalah gencar karena mereka juga menargetkan sekitar 65 kursi dari 88 kursi yang tersedia. Meskipun memang banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa baik dari Partai Aceh maupun Partai Nasional Aceh, namun hal itu tidak membuat partai-partai lokal itu menggelar kampanye terbukanya di daerah Aceh. Demikian, kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasinya Yasir Nene Ahmad dari Banda Aceh dan sebelumnya Nabil Abiasa dari Bengkulu. Baik, kita jeda dulu pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait dengan dukungan perbankan terhadap